Ya, kita buat apa lagi nih? Latihan SEM 2 misalnya. Latihan SEM 2. Create. Ya. Terus langsung ini di bawahnya ada import data file. Ya. Import data file, kita import tadi Bapak Ibu yang barusan saya kirim. Yang barusan Itu saya teksnya kirim. diganti dibuat jadi CSV dulu, Pak. Ya, File yang Bapak kenapa? kirim, file Bapak kirim diganti CSV dulu. Nggak usah, sudah. Itu udah siap pakai itu. Nggak usah lagi, nggak usah lagi. Itu udah siap pakai. Ya, ini dia ya. Soalnya bentuknya teks, Pak. Hah? Bentuknya teks yang dikirim. Iya, nggak apa-apa. Coba aja Oh, import. Udah, ini oh saya itu, langsung diimpor ya, Pak? iya ini saya dua nih. Ini saya langsung Oh, impor ini. Ya, siap, Pak. Ya, sudah bisa, Pak. bisa, keren ya. Aman, Pak. Bisa, Pak. Oke, lihat aja kalau missingnya nol semua Kalau aman bisa. sudah itu. Ya, udah ya, langsung ya. Oke, nanti pelan-pelan pinter nanti, pelan-pelan pinter. Nah, kalau sudah, ada berapa orang yang sudah? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. sekarang kembali kita create model ya, create model lagi ya, create model. Latihan SEM 2, please choose ya, kita pilih PLSM. Kita kasih model name ya. Apalagi nih, latihan SEM PLS. PLS 2 ya. Save. Kita tunggu. Lama nih. Ya, udah muncul ya. Kalau saran saya, Bapak Ibu, pakai PLS 4 aja. Beli aja yang premium. Nanti bisa beli di Shopee. Paling harganya berapa ya? Nggak sampai 100.000. Mungkin 75.000 kah atau ya berapa ya? Ya mungkin di bawah 100 lah. Tapi bisa kita pakai karena dia yang terbaru. Sudah muncul layar lebar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita buat model yang baru ya. Seperti tadi, ini X11, X12, X13, X14. Ini adalah indikator untuk variabel X1 ya. Variabel X1 ini bisa apa saja lah ya. Nanti tergantung judul Bapak Ibu, tergantung bisa apa saja ini. Ya, X1. Kemudian satunya ada 4, ini X2. Ini X2. Kemudian variabel mediasi biasanya dikasih simbol Z. Ini mediasi ini ya. Kemudian Y ini variabel bebas ya. Variabel bebas.
Kalau kita mau ganti namanya ini bisa, misalnya X1 ini kita ganti menjadi penggunaan teknologi misalnya. Penggunaan teknologi bisa kita ganti ya variabel latennya. Kalau ini misalnya ini apa? Kompensasi misalnya ya. Kompensasi. Kemudian ini bisa kita ganti sebagai tingkat kepuasan misalnya. Tentu apa saja ya, tergantung nanti model yang kita gunakan. Ini misalnya apa? Ini kinerja misalnya, kinerja pegawai. Ya. Nah, di sini tingkat kepuasan ini kita gunakan sebagai variabel mediasi. Apakah misalnya tingkat kepuasan memediasi penggunaan teknologi terhadap kinerja pegawai? Apakah tingkat kepuasan memediasi eh, kompensasi terhadap kinerja pegawai? Nah, sekarang kita lanjut yang ini belum selesai. Kita connect dulu. Ini kita connect sini. Ini kita connect sini. Ini dari kita connect sini. Ya. Ini kita connect sini. Ini ke sini. Ya. Jadi kalau kita lihat hubungan ini dari penggunaan teknologi kepada kinerja pegawai itu ada namanya hubungan langsung. Ini hubungan langsung tuh ini, ya langsung dia, nggak mampir dulu. Nah hubungan langsung itu sini, mampir dulu ke sini lalu ke sini. Nanti untuk menghitung kekuatannya gimana? Dari sini ke sini nanti ada angkanya, ada koefisiennya. Dari penggunaan teknologi ke tingkat kepuasan ada koefisiennya. Dari tingkat kepuasan ke kinerja pegawai ada kepuasannya. Kalau yang nanti kita kalikan, itulah namanya hubungan atau pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung, ya ini dari sini langsung ke sini, itu ada koefisiennya, itu namanya pengaruh langsung. Pengaruh total ya jumlahkan saja ya. Pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung ya. Ini juga kompensasi berpengaruh langsung nggak ke kinerja pegawai? Ada pengaruh langsungnya. Nanti akan muncul di sini nanti koefisiennya ya. Cuma apakah signifikan atau enggak itu persoalan lain nanti kita lihat ya. Pengaruh tidak langsungnya ini lewat tingkat kepuasan dulu ya. Dari kompensasi mempengaruhi tingkat kepuasan ya. Apakah signifikan atau enggak tahu kita, nanti kita lihat hasilnya. Kemudian dari tingkat kepuasan berpengaruh ke kinerja ya. Jadi kalau panahnya lewat yang tengah dulu, itu namanya pengaruh tidak langsung. Kalau panahnya langsung, itu namanya pengaruh langsung ya, seperti gambarnya. Ini model kedua dari SEM ya Bapak Ibu, tapi seperti saya jelaskan tadi bisa macam-macam ya, tergantung kerangka pemikiran yang Bapak Ibu buat nanti dalam penelitian ya. Sekarang kita mau lihat dulu uji author model. Uji author model itu uji faktor loading ya, uji Cronbach alpha, uji height rotate, uji cross loading, corner locker ya. Semuanya kita harus uji dulu itu ya. Udah lulus belum? Sebelum uji outer model lulus, jangan dilanjutkan ke uji inner model ya. Jadi syarat utama itu uji outer model dulu ya. Itu harus lolos dulu ya. Itu syarat
syarat keharusan untuk maju ke uji seterusnya, ya. Oke, sekarang kita kalkulasi, ya. Calculate PLS SEM algorithm, start calculation. Udah kelihatan? Udah hasilnya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Coba Ibu Sudah, Irma, Pak. X11 berapa faktor loadingnya? 0,816, Pak. Oke, mantap. Yang lain sama? Sama, Pak. Sama, Oke, Pak. kalau coba Bapak Ibu lihat semua, ada bermasalah nggak di faktor loadingnya? Coba perhatikan semua indikatornya. Ada masalah nggak? Di atas Ada ya? 0,6 semua ya. Aman, Pak. Aman ya, beres, aman. Faktor loading beres. Oke. Nah, dari gambar ini sudah bisa kita lihat banyak hal ya. Ini saya kasih tahu sama Bapak Ibu. Sering ditampilkan gambar ini ketika sidang tesis tapi nggak ngerti maksudnya. 0,424 itu artinya R square, ya. R square di tingkat kepuasan. 0,349 itu R square di tingkat kinerja pegawai, ya. Tadi yang di dalam panah itu namanya faktor loading atau outer loading, ya. Kemudian ini coba kita lihat hubungan langsung kompensasi terhadap kinerja pegawai. Koefisiennya berapa, Bapak Ibu? 0,2. 0,294. Nah, itu pengaruh langsung, ya. Pengaruh tidak langsung 0,347 dikalikan dengan 0,268. Itu pengaruh tidak langsung. Sehingga pengaruh totalnya itu nanti dijumlahkan, ya. Pengaruh total kompensasi terhadap kinerja pegawai itu 0,294 ditambah dengan 0,347 dikalikan dengan 0,268, ya. Itu pengaruh totalnya. Kemudian penggunaan teknologi pengaruh langsungnya 0,19, ya. Pengaruh tidak langsung 0,476 dikalikan dengan 0,268. Sehingga pengaruh totalnya kita jumlahkan, ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti seminar hasil ada angkanya seperti ini, jangan sampai nggak ngerti. Kemarin saya tanya, apa artinya ini? Wah, itu hasil sempeles, Pak. Ya tahu semua ini hasil sempeles. Tapi apa arti angka itu? Kebanyakan nggak ngerti. Kenapa? Karena kebanyakan disuruh olah orang lain. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa orang lain mengolahkan data kita, tapi kita harus mengerti artinya, ya. Wah, pengalaman saya menguji itu banyak sekali nggak bisa menjawab, ya. Kan jadi nggak enak kan? Oke. Ini uji faktor loading. Ya, coba Bapak Ibu cek dulu eh, uji-uji yang lain, ya. Uji nih R square, tapi di sini sebenarnya udah kelihatan dari gambar ini udah kelihatan 0,424 sama 349. Tapi kalau mau lihat langsung angkanya bisa klik di sini R square, ya. Ini kan 0,424, 0,349 sama dengan yang tadi, ya. Kemudian ini konstruk reliability. Nah, ini dia nih. Kronbach alpha. Coba ya Bapak Ibu lihat Kronbach alpha. Aman nggak? Aman nggak? Aman, Pak. Aman, karena semua di atas 0,6, 7. ya. Composite reliability aman, ya. Di atas 0,7.
AV aman di atas 0,5 semua ya, aman ya. Aman ya. Kemudian diskriminan validity ya, kita lihat dulu ya. Ini HTMT ya, ini aman nih. Aman ya. Di bawah 0,9 semua ya. Kemudian Partner Locker ya, Partner Locker. Coba Bapak Ibu lihat aman nggak? Lihat angka di bawahnya. Kalau semua lebih kecil dengan angka di atasnya berarti aman. Aman ya? Aman. Ini 0,792, di bawahnya semua lebih kecil dari dirinya. Ini juga. Kalau ini lihat di kirinya ya. 0,864, lihat di sebelah kirinya. Kalau lebih kecil itu aman ya. Coba kita lihat cross loading ya. Cross loading apa tadi Bapak Ibu? Coba lihat korelasi X1 dengan X11 dengan pengguna teknologi tadi X1 ya. Ya, ya ini dia nih ya. Ini tinggi nih 0,816, 0,872, 0,851, 0,872 ya. Ini semua di bawahnya lebih rendah ya. Itu cara melihatnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian X2, korelasi X2 dengan indikatornya. X2 apa tadi? Kompensasi ya, kompensasi ini. X21 dengan kompensasi 0,892, X22 dengan kompensasi 0,93, 0,926 ya. Ini semua yang di atas dan di bawahnya lebih rendah ya. Kemudian Y ya. Y tadi apa? Kinerja ya. Ini 0,7, 0,838, 0,841, 838, 870. Ini lebih tinggi dari semua, dari yang di atas maupun di bawahnya. Demikian seterusnya. Kalau kita lihat Z ya, Z tadi apa? Z itu apa sih tadi? Tingkat kepuasan ya. Ini Z11 dengan tingkat kepuasan 8,21, ini 8,85, 8,96. Ini lebih tinggi dari semua yang lain. Berarti cross loadingnya aman ya. Cross loadingnya aman ya. Kemudian kita mau lihat uji multikolinialitas ya. Ini aman ya. Aman semua ini ya. Ya aman. Ini cuma ada sedikit bermasalah ini ya. Tapi mayoritas aman ya. Ini ada 3 saja. Ini di atas 5 ya. Tapi oke, karena mayoritas aman sudah bisa lah ini ya. Oke. Jadi artinya apa tadi? Uji author modelnya sudah beres ya. Sudah beres. Oke. Sekarang kita masuk ke uji inner model ya. Balik lagi, kita kalkulasi pakai bootstrapping ya. Klik bootstrapping. Start calculation. Oke, ini grafiknya ya. Ini kalau kita lihat ini angka ini ya, angka yang di dalam panah ini menunjukkan ini sebenarnya angka P value ini ya, angka P value ya. Tapi nanti ini masih bisa kita lihat dalam bentuk grafik ya. Misalnya ya, kita klik di sini. Nah, ini dia ya. Ini pengaruh kompensasi kepada kinerja pegawai ya. Kita bisa lihat nih. Ini tadi koefisiennya tadi di gambar yang itu kan kelihatan tadi ini ya. Nah, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Berpengaruh. Lihat nih, P value-nya berapa ini?
0,002 signifikan. Ya, 0,002 itu berpengaruh positif dan signifikan. Jadi enak ya, bisa langsung interpretasi ya Bapak Ibu. Kemudian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan. Berpengaruh positif, ini tandanya positif semua. P-value-nya 0,00. Kemudian penggunaan teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. P-value-nya 0,35. Penggunaan teknologi berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan. Ini signifikan semua ya. Iya, Pak. Itu kalau kita mau lihat, ini namanya hasil PET analisisnya ini ya. Kemudian kita mau lihat totalnya ya. Ada total indirect effect ya. Jadi pengaruh tidak langsung total ya. Jadi kompensasi terhadap kinerja pegawai itu berpengaruh signifikan ya. Ini juga ini tadi ya, ini pengaruh totalnya ya, signifikan juga ya. Kemudian spesifik. Ya. Spesifik indirect ini kita ini bisa kelihatan Bapak Ibu, apakah tingkat kepuasan itu memediasi ya, memediasi kompensasi kepada kinerja ya. Ini bisa kita lihat. Oh, dia memediasi tingkat kepuasan, memediasi kompensasi terhadap kinerja ya. Karena di sini PPL-nya 0,041 ya. Penggunaan teknologi juga tingkat kepuasan memediasi penggunaan teknologi terhadap kinerja ya. Karena P value-nya 0,02 ya. Jadi tingkat kepuasan bisa dianggap sebagai variabel mediator ya. Variabel mediator, bukan moderator ya. Beda ya, variabel variabel mediator. Tingkat kepuasan merupakan variabel mediator. Jadi kalau sebagai direktur dia harus memperhatikan ini ya. Makin tinggi kepuasan, tingkat kepuasan, maka penggunaan teknologi semakin signifikan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Karena dia merupakan variabel mediator ya. Bukan moderator ya, mediator ya. Saya suka ketukar itu ya. Oke. Oke ya. Ya. Nah, itu lagi. Yang paling penting kan sebenarnya seperti ini ya. Ini sebenarnya dalam penulisan tesis biasanya ini yang menguji ya. Ya. Nah, saya mau tunjukkan beberapa judul tesis kakak-kakak kelasnya ya. Nih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya mau keluar nih sebelum saya keluar. Pak izin Nggak ada bertanya, ya? Pak. Nggak ada. Ini saya tunjukkan beberapa judul tesis. Pak izin tanya boleh, Pak? Oh, silakan, silakan. Pak, itu kan kemarin kita belajar ketika moderasi untuk persamaannya Y sama dengan koefisien plus koefisien X1, koefisien M, dan perkalian X dan M. Kalau Interaksi. ya interaksi Ya. antara X dan M, berarti kan moderasi ya Pak ya. Kalau mediasi itu sendiri persamaannya perkalian juga atau gimana Pak? Oh, enggak. Itu bedanya. Ada persamaannya beda ya Pak? Iya, jadi kalau interaksi itu itu moderasi. Ya, berarti X kali M gitu kan ya Pak ya? Iya, iya, itu moderasi namanya. Kalau perkalian itu moderasi. Kalau tidak itu namanya mediasi, ya. Berarti kalau Di si- mediasi
persamaannya seperti apa, Pak? Seperti tadi, gambar itu. Kan tadi ada yang dikalikan juga kan, Pak, maksudnya. Makanya Nggak, perkaliannya itu nggak ada yang dikalikan di situ. berarti Nggak ada yang langsung dikalikan di situ. berarti Langsung. langsung koefisien berarti Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 gitu, Pak. Iya, nggak di situ kan tadi nggak ada nggak ada yang kita kalikan kan di situ tadi. Tidak ada sih, Pak. Nggak ada. Itu mediasi. Kalau dikalikan moderasi namanya. Oh, berarti cuma kalau berarti nanti kalau Z-nya berarti koefisien Z dikalikan koefisien Z dengan Z gitu, tapi tidak ada antara antara X dan Z gitu ya, Pak ya? Nah, iya kan nggak ada X dengan Z tadi kan? Iya. Iya, Oh, jadi oke. siapa? Ya bagus nih. Makasih. Iya bagus nih pertanyaannya. Karena suka ketukar ya. Moderasi itu ada interaksi antar variabel bebas gitu ya. Ada interaksi antar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Kalau yang kemarin itu X-nya dikalikan dengan M-nya ya. Nah, kalau ini kan nggak ada perkalian variabel bebas nggak dikalikan di tempat tadi kan? Nggak ya. Mudah-mudahan jelas ya Bu. Ya, Pak. Ini saya akan cari dulu beberapa judul, contoh judul tesis angkatan-angkatan sebelumnya ya. Ini saya masih ada datanya ini. Bentar ya, kita masih saya cari dulu ya. Hmm. Saya cari dulu kemana dia. Saya mau cari dulu judul-judulnya. Oke, ini dua ya. Mana dia? Salah. Ini bukan. Saya cari dulu. Hmm. Perhatikan. Ya. Udah kelihatan Bapak Ibu, ini contoh judul tesis. Sudah, Pak. Ya, ini namanya Yulia Pratiwi. Ini lulusnya 4,0 ini. Saya yang nguji ini kemarin toh. Nah, coba lihat judulnya ini. Pengaruh gaya kepemimpinan dan efikasi diri terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Ya, di pusat pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal. Ya, nah ini. Nah, kita lihat ya. Saya langsung ke modelnya saja. Ya. Bagaimana dia mengolah ya. Oh, ini eh, masih kolokium ini ya, masih kolokium. Nah, ini masih kolokium ini. Saya coba cari dulu itunya. Cuma saya lupa dia sidang tanggal berapa ini ya. Nah, ini judul-judulnya seperti ini. Coba saya keluar dulu. Saya coba cari dulu itunya masih.
Ya, kolokium ini. Saya mau cari dulu sidangnya. Sidangnya mana ini? Sidang, bentar ya. Oh, sidang. Ini ada sidang nih. Mana dia? Mana ya? Oh, bukan ini. Saya capek. Mantap. Sebentar ya, saya lihat dulu. Sampai ketemu yang dapat itunya. Contoh. Oh, ini kolokium ini. Kolokium. Bentar ya. Nah, ini dia ya. Saya akan ini dulu ke Bapak Ibu ya. Puas. Oke, mana dia? Dian Cahyadi ya. Ini dia. Oke. Kelihatan ya. Kelihatan Bapak Ibu. Sudah, Pak. Pengaruh brand image dan program promosi untuk meningkatkan customer royalty menggunakan layanan mobile payment sebagai metode pembayaran dengan customer satisfaction sebagai variabel mediasi ya. Ini mediasi ya, bukan mediator ya. Nah, ini saya akan langsung ke hasilnya ya Bapak Ibu. Ini ya. Ini modelnya nih. Brand image itu indikatornya ada berapa? Ada 4 ya. BI1, BI2, BI3 dan Izin seterusnya. Pak, nggak terlihat. Nggak terlihat. Tadi udah. Coba yang Belum lain ber, sudah. belum berpindah, Pak. Belum berpindah slide-nya, Pak. Ah, Belum ini baru berpindah. terlihat, Pak. Ya, baru terlihat, Pak. Sudah. Ini udah. Sudah. Kita mulai pelan-pelan aja kalau gitu ya. Sebentar ya. Ini sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini hasilnya ini ya. Nah, ini saya menunjukkan ini model pengukuran. Ini tadi untuk uji author modelnya ya. Kalau kita lihat ini ada indikatornya ada 4, 3, 3 ya. Ya. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat ini. Yang di bawah ini pertanyaan saya ini. Belum Ini terlihat, pertanyaan belum saya. geser lagi, Pak. Nah, Ke, ini, balik ke judul lagi nih, Pak. Belum geser waduh, ke modelnya. itu kenapa ya? Bentar ya. Oke, Pak. Apa? Ah, Ini ini udah, judul, G. ini, Ini profil oke, responden, ini, udah, hasil survei, nih, fakta tambahan. ini udah, Ya, sudah, Pak. model Model pengukuran pengukuran. atau SEM ya. Ya, Pak. Nah, ini saya nguji. Kalau Bapak Ibu lihat yang di bawah itu pertanyaan saya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini persis seperti yang kita latihan tadi. Customer satisfaction itu sebagai variabel mediasi yang nanti diuji sama dia. Apakah customer satisfaction ini memediasi brand image terhadap customer loyalty, memediasi promotion program terhadap customer loyalty ya. Kemudian ini diolah nih hasilnya ya. Ya, lalu ini catatan yang ini dari saya ini. Ini angka ini apa artinya gitu kan? Nggak semua ngerti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah ngerti tadi kan maksudnya apa itu coba? 0,758 ya. Apa Square. itu? Nah, R square. square. Oke. Apa itu artinya 0,758?
Ya, itu kan S square, tapi apa maknanya? 0,930 apa maknanya? Itu R square, itu namanya koefisien determinasi ya. Ya, sebenarnya di gambar ini, di grafik ini sudah banyak yang bisa dijelaskan dari sini. Ada faktor loadingnya 0,787 itu faktor loading. 0,369 itu apa? Pengaruh brand image terhadap customer satisfaction ya. 0,757 itu apa? Pengaruh customer satisfaction terhadap customer loyalty gitu ya. Banyak sebenarnya yang bisa dijelaskan grafik ini. Oke, kita maju lagi ya. Nah, ini tadi autoloading ya. Autoloading ini kan sebenarnya di tabel ini kan dari sini sebenarnya ya, tapi dibuatkan di tabel dia. Ini AV, ya. Ini Cronbach alpha ya. Ya cuma waktu itu kemarin dia nggak lakukan ini, ada yang tiga ini, makanya Bapak tanya ini, mana corner laker, mana cross loading, mana HTMT. Nah, padahal Bapak Ibu lihat tadi sekali running kan keluar semua kan? Sekali running keluar semua. Kenapa yang tiga ini nggak dimunculkan? Nah, saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang paling utama sebenarnya ini HTMT. Kalau ini sudah bagus, yang lain nggak bagus nggak apa-apa. Karena ini indikator yang paling strong ya. Nah, nanti boleh dicatat itu ya. HTMT itu yang paling penting dari semua indikator uji, yang paling keren itu HTMT. Kalau dia sudah memenuhi, yang lain nggak memenuhi. Kalau dia sudah aman, yang lain nggak aman, nggak apa-apa. Ya. Oke, kemudian, nah ini lagi ya. Ini setelah bootstrapping tadi ya. Ini angka-angka ini kan, angka ini apa tadi? Ini menunjukkan p-value ya. Ini p-value. Nah, nanti dia munculkan di sini R square-nya. Oke. Nah, ini juga tidak dilakukan. Ya. Kenapa Q2 tidak dilakukan ya? Ini, ini tadi ini ya, yang saya sampaikan tadi. Coba Ibu, coba kita lihat di tabel ini apakah customer satisfaction memediasi ya. Kalau kita lihat di sini ini p-value-nya ini 0, ini aman ya. Jadi customer satisfaction merupakan variabel mediasi ya. Ini karena ini p-value-nya 0,00, ini 0,002 ya. Ya, oke. Nah, ini kalau ini cuma penjelasannya aja ya, penjelasan dari angka-angka itu ya. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti supaya lebih ini latihan lagi ya, minggu depan kita latihan lagi ya. Nanti saya kasih latihan untuk di rumah ya. Baik, Pak. Ya, sekira segitu aja dulu. Sudah cukup capek juga ya, kita absen dulu. Nah, dia absen.